Apa nanti dipotong, dipotong. Ya, ulang ya. Ulang ya. Aku wes Udah nyiapin kata-kata nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok tentang perkembangan penyakit tanaman dan penyebaran patogen. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Warijo, NIM 134190206. Nama saya Liska Nurlita Sari dengan NIM 203. Saya Eka Meliana dengan NIM 204. Lalu ada Muhammad Zidan NIM 202. Nama saya Yasmin dengan NIM 207. Dan ada Aga NIM 205 ya. Karena berhubung internet mereka kurang memadai, jadi agak sedikit ada masalah di sini. Jadi langsung aja. Oh ya, jadi dalam presentasi ini kita akan menjelaskan yang pertama, cara patogen menyerang tumbuhan, yang kedua, proses perkembangan penyakit dalam tanaman, yang ketiga, penularan dan penyebaran penyakit atau patogen, yang keempat, ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit, dan yang terakhir, sistem pertahanan tanaman terhadap serangan patogen. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit tanaman, yang pertama patogen. Keberadaan patogen dapat ditemukan di segala tempat dan tersebar luas di alam dalam jumlah yang besar. Yang kedua, tanaman inang. Tanaman inang memiliki kemampuan vigor, yaitu kemampuan tanaman inang tumbuhan pada kondisi suboptimum atau lingkungan yang tidak mendukung. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan dibagi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Yang keempat ada suhu. Suhu dapat mempengaruhi proses fisiologi di dalam tubuh OPT. Yang kelima ada kelembapan relatif. Kelembapan relatif berpengaruh terhadap perkembangan infeksi dan keberhasilan reproduksi patogen maupun serangga vektor. Yang keenam ada angin. Angin mempengaruhi penyebaran OPT. Yang ketujuh ada curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu faktor yang menciptakan kelembapan. Yang kedelapan ada cahaya. Cahaya dibagi dua, yaitu panjang atau periode penyinaran dan kualitas sinar. Yang kesembilan ada keadaan tanah. Keadaan tanah dibagi 5. Ada struktur, tekstur, pH, bahan organik, serta status sara. Yang ke-10 ada musuh alami, yaitu parasit, predator, dan antagonis. Cara patogen menyerang tumbuhan, yaitu sebelumnya untuk dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan, patogen harus dapat yang pertama mempenetrasi kutikula atau dinding sel. Yang selanjutnya mempenetrasi dinding sel berikutnya. Yang ketiga mengubah zat pada tumbuhan menjadi bentuk yang mudah diserap dan diasimilasi patogen. Dan yang terakhir mengatasi rintangan reaksi tumbuhan terhadap aktivitas patogen. Cara patogen menyerang tumbuhan, yang pertama menggunakan tekanan mekanik patogen terhadap jaringan inang. Dilakukan oleh beberapa jamur, nematoda, dan tumbuhan tingkat tinggi parasit. Lalu yang kedua menggunakan senjata kimia patogen. Patogen menghasilkan enzim, zat pengatur tumbuh, dan toksin yang dapat menghancurkan komponen penyusun sel inang, merombak zat makanan yang terdapat di dalam sel, dan mempengaruhi protoplasma dan sistem yang dijalankan secara langsung.
Adapun proses perkembangan penyakit dalam tanaman yaitu inokulasi adalah kontak antara patogen dengan tanaman inang. Yang kedua germinasi, yaitu spora patogen membentuk tabung kecambah. Yang selanjutnya adalah penetrasi, di mana masuknya patogen ke dalam sel tanaman, yaitu melalui stomata. Yang keempat infeksi, yaitu reaksi antara patogen dengan sel tanaman sehingga menimbulkan gejala. Selanjutnya ada masa inkubasi, yaitu waktu yang dibutuhkan dari tahap 1 sampai tahap 4. Yang selanjutnya invasi, yaitu patogen menyebar ke sel yang lainnya dari tanaman inang. Lalu yang ketujuh ada reproduksi, yaitu pembentukan alat perkembangbiakan atau memperbanyak diri di dalam tanaman inang. Dan yang terakhir adalah penularan dan penyebaran patogen. Untuk inokulasi, yang pertama jenis inokulumnya ada 2, yaitu inokulum primer untuk infeksi primer, lalu yang inokulum sekunder untuk infeksi sekunder. Nah, sumber inokulum ini ada 3. Yang pertama ada tanaman setahun, yaitu gulma atau tanaman alternatif. Yang kedua jamur, bakteri, tumbuhan tingkat tinggi parasit, yaitu terdapat di permukaan tanaman. Lalu yang terakhir virus mikoplasma bakteri yang ada di dalam jaringan tanaman, yang akan menyerang di dalam jaringan tanaman. Nah, pendaratannya ini ada 3, yaitu airborne, soilborne, dan terbawa serangga. Infeksi. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan. Jenis rantai infeksi. Yang pertama ada homogenus, yaitu siklus infeksi identik. Yang kedua ada heterogenos, yaitu siklus infeksi berupa bentuk spora yang berhubungan satu sama lain. Syarat terjadinya infeksi itu ada 4. Yang pertama, patogen virulen. Yang kedua, tanaman rentan. Yang ketiga, tingkat perkembangan rentan. Yang keempat, patogen pada tingkat patogenik dan lingkungan yang menguntungkan. Yaitu prapenetrasi. Jadi prapenetrasi itu merupakan proses terjadinya perkecambahan yang dapat mengeluarkan zoospora ataupun tidak. Jadi pertumbuhan perkecambahan spora itu bisa dipengaruhi atau dibantu oleh air. Ada juga yang dirangsang oleh faktor fisik maupun kimia, dan dapat juga dia itu berkecambah dengan sendirinya. Next. Selanjutnya yaitu skema prapenetrasi. Jadi penetrasi itu dapat dilakukan oleh virus, jamur, mikoplasma, atau bakteri. Nah, sebelumnya mereka itu akan melakukan spora berkecambah, di mana spora berkecambah ini akan membentuk berupa tabung kecambah, zoospora atau basidiospora, di mana tabung kecambah ini yaitu merupakan produk hasil pertumbuhan yang dihasilkan oleh jamur yang berspora pada proses perkecambahan. Lalu zoospora ini terbentuk dari jamur Phycomycetes, dan basidiospora ini merupakan spora dari Basidiomycetes. Lalu setelah dia membuat spora, dia akan menginfeksi inang. Lalu kenapa virus, mikoplasma, dan bakteri itu bisa jadi vektor? Karena dia itu dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penularan penyakit pada tanaman, sehingga dia bisa menginfeksi inang. Ini selanjutnya merupakan metode yang dilakukan patogen saat penetrasi, bisa dilakukan secara langsung maupun melalui lubang alami maupun melalui luka. Next. Ya, pertama yaitu penetrasi secara langsung. Jadi penetrasi secara langsung ini yaitu membutuhkan usaha dari patogen. Jadi dia itu harus membentuk struktur yang khusus karena dia harus melakukan tekanan fisik pada permukaan tubuh tanaman
atau inang dengan meleburkan dinding. Jadi dia itu memerlukan adhesi pada permukaan tanaman. Penetrasi ini bisa menggunakan spora. Lalu pada lubang alami, ini sangat umum dilakukan oleh bakteri, tapi tidak menutup kemungkinan pada jamur yang melalui stomata, di mana bakteri biasanya masuk melalui stomata dengan bantuan air. Lalu pada lubang alami ini, dia itu tidak memerlukan pembentukan struktur khusus karena dia sudah tersedia lubangnya. Selanjutnya pada penetrasi melalui luka, ini juga tidak memerlukan pembentukan struktur khusus dan bisa dilakukan bila tidak dapat menembus permukaan tanaman atau pada saat dia tidak bisa melakukan penetrasi secara langsung. Selanjutnya ada penularan dan penyebaran penyakit. Ada beberapa faktor penularan dan penyebaran penyakit. Yang pertama ada penyebaran oleh angin, yang kedua oleh air atau hujan, yang ketiga oleh serangga. Terus yang keempat ada penyebaran benih atau bakalan tanaman lain. Yang kelima penyebaran oleh manusia. Yang sebelumnya, slide sebelumnya. Yang pertama penyebaran angin. Penyebaran penyakit oleh angin itu bersifat tular dari udara, melalui udara. Seperti spora jamur patogen itu tertiup pada daun kan, nah itu tertiup angin, terus nanti jatuh ke tanaman lainnya. Itu bisa memindahkan inokulum dari satu ke tempat lain sehingga menyebabkan penularan penyakit tersebut. Yang kedua adalah penyebaran air atau hujan. Penyebaran air atau hujan bersifat tular lewat air. Adanya titik air atau hujan pada eksudat bakteri menyebabkan sel bakteri terpencar dan tersebar ke berbagai tempat melalui kontak atau penetrasi. Terjadinya air yang dibutuhkan spora jamur untuk berkembang atau bakteri untuk penetrasi mempercepat terjadinya infeksi pada tanaman, hingga tanaman yang terkena akan lebih cepat terserang penyakit. Yang berikutnya ada penyebaran oleh serangga. Biasanya ini serangga yang menghisap ya ini ya, yang menghisap dari tumbuhan lain, yang hinggap ke tumbuhan lain, terus serangga itu membawa penyakit atau infeksi atau inokulum, nah, itu dibawa ke tumbuhan lainnya, sehingga nanti di tumbuhan lainnya itu meninggalkan inokulum yang dibawanya. Terus yang berikutnya adalah penyebaran oleh benih. Patogen atau inokulum spora jamur atau sel bakteri sering terbawa di dalam benih atau bakal tanaman yang terinfeksi, sehingga dapat menyebarkan penyakit ke daerah lain atau tanaman lain. Yang berikutnya oleh manusia. Manusia merupakan penyebaran patogen penyakit tanaman jarak jauh melalui introduksi benih atau bakal tanaman yang terinfeksi patogen antar negara atau daerah. Introduksi benih atau bakal tanaman yang terinfeksi patogen antara negara atau daerah. Manusia juga menyebabkan patogen tanpa sadar di lapang atau kebun pada saat memegang tanaman, saat kemudian pindah memegang tanaman yang sehat. Itu seperti eceng gondok ya. Eceng gondok berasal dari negara lain yang dibawa manusia ke negara ini malah berkembang sangat pesat. Jadi itu juga bisa menyebabkan gangguan untuk tanaman yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya ada definisi ketahanan penyakit tanaman. Jadi ketahanan penyakit tanaman itu adalah ada beberapa penyebab penyakit, yaitu ada dua kategori, yaitu abiotik atau tanah, cuaca, perlakuan pertanian, limbah industri, dan biotik atau jamur, bakteri, virus, MLO, BLO, tumbuhan tingkat tinggi. Nah, di ketahanan penyakit ini ada bentuk-bentuk ketahanan. Jadi ada ketahanan mekanis, itu ada pasif dan aktif. Ada ketahanan kimiawi, ada pasif dan aktif, ada ketahanan fungsional. Jadi ketahanan mekanis pasif
Itu struktur morfologi yang disebabkan sukar diinfeksi patogen. Lalu ketahanan mekanis aktif hanya bekerja setelah inang menginvasi patogen. Lalu ada ketahanan kimiawi pasif, yaitu susunan kimiawi kandungan sel tanaman yang tidak cocok bagi patogen. Lalu ada ketahanan kimiawi aktif, yaitu hasil interaksi inang dengan patogen. Ada juga ketahanan fungsional, yaitu ketahanan yang terhindar dari serangan patogen. Nah, yang terakhir ada next. Nah, ini ada 2 macam ketahanan penyakit, yaitu back. Sebelumnya dong. Nah, ini ada 2 macam ketahanan penyakit, yaitu sangat tahan. Tadi yang kedua dong. Nah, sangat tahan varietas tanaman yang sangat membatasi pertumbuhan dan perkembangan hama atau patogen yang ditentukan di bawah tekanan hama atau patogen normal bila dibandingkan dengan varietas yang rentan. Lalu ada cukup tahan atau IR, varietas tanaman yang membatasi pertumbuhan dan perkembangan hama atau patogen tertentu, namun mungkin menunjukkan gejala atau kerusakan yang lebih besar dibandingkan varietas yang sangat tahan gitu ya. Lalu ada kerentanan, yaitu ketidakmampuan varietas tanaman untuk membatasi pertumbuhan dan perkembangan hama atau patogen tertentu. Nah, jadi seperti itu. Adapun sistem pertahanan tanaman terhadap serangan patogen, yang pertama yaitu epidermis. Misalnya pada daun pisang terdapat lapisan lilin yang bersifat hidrofobik atau air tidak bisa menempel, sehingga mengurangi kelembapan permukaan daun dan mengurangi serangan patogen. Yang kedua, adanya bulu-bulu yang rapat pada permukaan daun, sehingga air yang membawa patogen tidak menempel pada permukaan bagian tanaman. Yang ketiga, penebalan dinding sel epidermis bagian luar, sehingga patogen sulit mengadakan penetrasi. Lalu yang keempat, ukuran lubang stomata. Misalnya suatu varietas gandum yang memiliki stomata dengan ukuran lubang yang kecil dapat mempersulit serangan jamur akar. Lalu yang kelima ada ukuran lentil. Misalnya tanaman apel yang memiliki lentisel yang kecil, mempunyai ketahanan terhadap bakteri Pseudomonas. Lalu yang keenam adanya lapisan gabus pada lentisel, yaitu menyulitkan serangan patogen. Yang ketujuh ada pembentukan lendir pada bagian-bagian tanaman, yaitu akan menghambat pertumbuhan cendawan. Yang kedelapan penebalan dinding sel selama penetrasi patogen dan menghambat penetrasi selanjutnya. Yang kesembilan tanaman mengeluarkan zat yang dapat menghambat perkembangan patogen berupa asam amino, alkaloid, glikosida, dan lain-lain. Yang ke-10, definisi zat makanan bagi patogen. Tanaman tidak membentuk zat-zat yang disukai patogen, sehingga patogen mati. Yang ke-11, tanaman membentuk enzim yang membuat patogen menjadi tidak aktif. Yang ke-12, tanaman mengeluarkan racun yang dapat mematikan patogen.